Ini sampai seumuran ini saya belum pernah mendengar orang tidak suka anggur atau nggak doyan buah anggur. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Bang Troy TKP BKT dari Fakultas Nganggur ya. Lentera pen menanam adalah investasi. Untuk kita kali ini kita akan berbagi cerita tentang tata cara bertani modern. Kali ini kita menggunakan objek anggur ya. Anggur, kenapa itu? Karena anggur ini ternyata adalah tanaman yang prospek untuk dikembangkan. Untuk jenis anggur impor ternyata juga ada berbagai varian, bahkan ratusan itu. Untuk itu sebelumnya kita mohon maaf dulu bila mana nanti ada kata-kata kita yang kurang enak ya, kurang yahud ya, karena kita ingin merangkul anak muda, generasi yang memiliki peran di masa depan. Untuk itu kita menggunakan bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh anak muda juga, seperti itu. Untuk teman-teman kali ini, saya sebenarnya pendatang baru di dunia anggur ya. Alhamdulillah belum ada 1 tahun ini, tapi untuk saat ini kita sudah berkembang di kancah nasional juga dalam pembibitan, perawatan, penjualan, dan juga konsultan di dalam dunia pertanian anggur import ini. Buat teman-teman, untuk kali ini di channel kita akan memberikan suatu gambaran tentang tata cara bertani anggur import ataupun bertani apapun itu ya, yang berbau organik ya. Dari Lentera itu beridentik dengan organik ya, karena kita hidup di tanah tropis, tanah agraris yang memiliki unsur hara yang kompleks, yang kaya akan unsur hara yang kompleks ya. Jadi sebenarnya kita itu nggak terlalu membutuhkan pupuk sintetis atau suplemen atau hormon apapun yang membuat nantinya beresiko membuat unsur hara alami di tanah kita itu akan mati. Menarik juga ya, selain ada berbagai varian, ternyata ini juga jenis buah yang memiliki satu hal yang positif juga ya, karena pasar juga besar. Buah anggur ya, untuk saat ini sampai seumuran ini saya belum pernah mendengar orang tidak suka anggur ya, atau nggak doyan buah anggur. Dan di era modern seperti ini, bertani itu nggak harus ya panas-panasan, terus kotor, pakai cangkul, terik matahari, berbau keringat, seperti itu. Dan mindset orang bertani itu duitnya kecil itu. Ya itu tidak apa-apa, itu mindset orang dulu ya. Beda untuk saat ini di era masa dengan teknologi melambung pesat, teknologi itu bisa menjadi suatu kendaraan ya untuk kita kreasi seperti itu. Jadi cukup dengan menggunakan lahan seadanya, media seadanya, seperti itu bisa menghasilkan hal-hal yang tidak kalah dengan ladang besar atau sawah besar seperti itu. Tapi kalau memiliki ladang atau lahan besar itu cukup bagus juga. Jadi dari isi konten-konten kita ini nanti mungkin agak berbeda ya dari teman-teman semuanya ya. Kita tetap akan menggunakan konsep-konsep ilmiah dengan bahasa-bahasa yang lebih sederhana. Maksud kita apa? Agar kita itu bisa menyampaikan sesuatu yang mudah dimengerti untuk semua kalangan. Seperti itu ya, teman-teman semuanya ya. Kita tetap akan menggunakan konsep-konsep ilmiah dengan bahasa-bahasa yang lebih sederhana.
Maksud kita apa? Agar kita itu bisa menyampaikan sesuatu yang mudah dimengerti untuk semua kalangan. Seperti itu ya. Dan juga kita bukan hanya akan mengeksal tentang ini saja ya. Karena untuk secara teknis itu kan sudah banyak dari teman-teman YouTuber yang sudah menyampaikan tentang tata cara cara pembukaan bagaimana, dosis pupuk bagaimana, cara sudah banyak sekali, sudah bisa panjenengan semua cari di konten-konten yang sudah ada seperti itu. Tapi memang ya dari kendala hal-hal yang seperti itu kendalanya adalah banyak orang melihat di konten-konten itu kayaknya gampang, simple seperti itu ya, cara teknis itu dosis pupuk sudah sesuai, tapi kok enggak hasilnya berbeda seperti itu ya. Jadi bukan hanya tentang skill, tapi tentang bagaimana cara kita memberikan perhatian lebih ya, memberikan kasih sayang kepada tanaman itu, bagaimana cara kita memberikan perhatian yang lebih, karena kalau tentang skill, tentang ketepatan dosis atau apa dari pemupukan itu bukan suatu menjadi pedoman utama juga ya, karena lain ladang lain belalang, beda tempat, beda suhu, beda cuaca juga akan memberikan dampak-dampak yang berbeda. Jadi dari situ dalam bertani agar kita sukses juga itu kita harus bisa menyatu dengan alam seperti itu. Nanti semuanya kalau sudah kita sudah terbiasa, semuanya itu akan otomatis ya. Kita akan melakukan refleks tertentu dalam melakukan penanganan dan perawatan seperti itu. Untuk yang di harapan utama kami yaitu bisa mengembalikan negeri ini itu ke negeri yang agraris ya, negeri yang bisa menjadi kebanggaan oleh masyarakatnya ya, dan menggandeng semua kalangan seperti anak muda, anak-anak remaja untuk bisa giat dalam kegiatan budidaya, entah budidaya apapun, entah pertanian apapun seperti itu. Karena apa? Saya melihat sampai saat ini itu prihatin ya, di negeri yang agraris ini, di negeri yang sumber daya alamnya itu sangat melimpah, kita menjadi pasar oleh kreator-kreator atau menjadi pasar dari hasil karya orang-orang luar negeri seperti itu ya. Hampir sebagian besar apa yang kita nikmati, apa yang kita makan, apa yang kita pakai itu hasil dari impor seperti itu. Itu harapan saya pribadi, harapan kami dari Fakultas Nganggur ya. Fakultas Nganggur dari Lentera Plan. Kita akan melakukan terobosan-terobosan dari hal-hal yang kecil dulu saja, yang sederhana tapi memberikan dampak yang agak berbeda saja seperti itu. Mungkin hanya itu, nanti pokoknya ikutin kita di channel kita di Ayara Aquatic ya. Kita bekerjasama dengan Ayara Aquatic. Di situ nanti kita akan terus berbagi ya, berbagi tentang tata cara pembibitan, perawatan, tentang pencegahan dari hama, tentang teknik setting kebun, pembuahan, bahkan sampai ke market ya. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe ya Ayara Aquatic, dan terus ikutin kita karena konten-konten kita channel akan selalu kita upgrade setiap minggu. Terima kasih.